Kemudian yang keempat, pintu-pintu langit itu terbuka pada saat menanti di antara dua solat. Pada saat menanti dua solat. Solat apa itu? Solat maghrib dan isya. Jadi selesai solat maghrib, seperti saat sekarang ini, kita tidak pulang. Kita menunggu hadirnya waktu sholat isya, kemudian kita menegakkan sholat isya berjamaah. Kalau tidak ada pengajian, ya, yang mau zikir-zikir, yang mau berselawat, yang mau baca Al-Quran, yang mau berdoa, yang mau meratib, membaca bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi, silahkan diratibkan sampai waktu isya tiba, kemudian ikut sholat isya berjamaah. Pintu-pintu langit itu terbuka bagi hamba-hamba yang seperti itu. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Kalau Imam Ahmad bisa dilihat Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 186. Kalau Ibnu Majah bisa dilihat nomor hadisnya 801 dari sahabat Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar mengatakan, kami sholat maghrib bersama Nabi SAW. Lalu di antara kami ada yang pulang, dan di antara kami ada pula yang tetap beribadah di dalam masjid. Pada saat itu Nabi keluar sebentar, lalu tiba-tiba beliau datang dari arah luar dengan cepat atau tergesa-gesa, lalu Nabi bersabda, "Abshiru, bergembiralah kamu sekalian. Haza rabbukum. Ini ada berita dari Rabbmu, dari Allah yang maha memelihara dirimu. Qad fataha baban min abwabis sama. Sungguh telah dibukakan pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaikah. Dia Allah telah membangga-banggakan kamu di hadapan para malaikatnya. Yaqulu, seraya Allah berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku. Qad qadau faridatun, sungguh mereka telah melaksanakan sholat fardu mereka, yaitu sholat maghrib. Wahum yantazirun ukhra, tetapi mereka tetap menunggu sholat wajib yang lain, yang berikutnya, yaitu sholat isya. Berdasarkan hadis ini, ada 3 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, bagi hamba-hamba yang setelah sholat maghrib berjamaah tidak pulang, maka berbahagialah mereka.
gembiralah mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, antara sholat maghrib dengan sholat isya, itu saat di mana pintu langit dibuka. Yang ketiga, semua hamba-hamba Allah yang setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, mereka tidak pulang ke rumah. Mereka berdiam di masjid beribadah menunggu datangnya waktu isya. Kemudian mereka menegakkan sholat isya secara berjamaah. Mereka ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi kalau mau populer di langit, biasakan diri sholat maghrib berjamaah, kemudian jangan pulang. Beribadahlah di dalam masjid, di dalam mushola, di dalam munasah, sambil menunggu tibanya waktu isya, kemudian tegakkanlah sholat isya berjamaah, setelah itu baru pulang. Siapapun yang lazim terbiasa melakukan itu, mereka populer di langit. Kenapa? Yubahi bikumul malaikah. Allah menyebut-nyebut kamu kepada para malaikatnya. Jadi luar biasa sekali reward, penghargaan yang Allah berikan kepada para hamba yang sholat maghrib berjamaah, kemudian menanti hadirnya sholat isya dengan berdiam diri di dalam masjid beribadah. Ini mereka akan populer di langit. Mereka digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu pintu-pintu langit terbuka untuk doa-doa dan amal ibadah mereka. Jadi baca Quran langsung naik ke atas. Berselawat kepada Nabi langsung naik, pintu langit terbuka. Berzikir langsung naik, pintu langit terbuka. Baca Al-Quran, naik, pintu langit terbuka. Jadi ini adalah peluang untuk seorang hamba populer di langit, populer di kalangan para malaikat. Kemudian yang berikutnya, pintu langit itu dibukakan pada saat tengah malam. Jadi mulai tengah malam sampai menjelang akhir waktu sahur, sebelum masuk waktu subuh. Jadi tengah malam sampai penghujung akhir waktu sahur, sebelum masuk waktu subuh. Hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari sahabat Utsman bin Abil As. Ya. Utsman bin Abil As. Nabi bersabda, "Tuftahu abwabus sama." Dibukalah pintu-pintu langit itu nisful lail,
pada saat pertengahan malam. Fayunadi munadi, maka ada malaikat penyeru yang akan berseru. Apa yang diseru oleh malaikat sejak pertengahan malam itu? Hal min da'in fayastajabalahu. Apakah ada orang yang berdoa sehingga Allah akan mengabulkan doanya? Jadi ditawar-tawarkan oleh para malaikat penyeru ini di pertengahan malam ini sampai dengan di penghujung waktu sahur, ada orang yang mau berdoa. Kalau ada, doanya akan dipercepat kabulnya. Kemudian hal min sa'ilin, apakah ada orang yang mau meminta sesuatu, fayu'ta, sehingga dia akan diberikan. Ternyata nanti nggak banyak yang berdoa, nggak banyak yang minta. Kenapa? Sedang ngorok semua, sedang terlelap dalam tidur semua. Hanya beberapa hamba saja yang menjauh anil madaji, dari tempat pembaringannya, dari tempat tidurnya. Kemudian malaikat penyeru mengatakan hal ming makrubin fayugharraja anhu. Adakah orang yang dalam kesulitan hingga ia akan diberi jalan keluar dari kesulitannya itu? Ini ditawar-tawarkan, jual murah. Tapi tidak banyak juga hamba yang mau membeli. Hanya beberapa gelintir hamba Allah saja yang bangun di tengah malam untuk beribadah, berdoa, bermunajat, meminta sesuatu. Tidak banyak jumlahnya. Yang banyak hamba-hamba Allah yang tertidur lelap di pertengahan malam sampai dengan ujung waktu sahur itu. Kemudian Nabi bersabda, fala yabqa muslimun yad'u bida'watin, maka tidak ada satupun orang Islam yang berdoa dengan suatu doa pada saat tengah malam sampai dengan akhir waktu sahur itu, ilas tajaballahu lahu, kecuali Allah akan mengabulkannya segera. Jadi yang berdoa malam itu segera dikabulkan doanya. Orang yang meminta sesuatu yang diminta segera akan diberikan oleh Allah. Orang yang berada dalam kesulitan, Allah akan angkat segera kesulitannya. Jadi doa di tengah malam, minta di tengah malam, memohon agar dikeluarkan dari kesulitan di tengah malam sampai dengan ujung waktu sahur itu, tidak ada yang ditolak, tidak ada yang diperlambat, semuanya dipercepat.
Namun meskipun demikian, kata Nabi, dikecualikan kepada dua golongan hamba Allah saja, yang meskipun dia bangun di tengah malam, dia berdoa, dia meminta, dia berharap dia dikeluarkan dari kesulitannya, Allah tidak segera mengabulkan itu. Siapa dua golongan manusia itu? Yang pertama kata Nabi, illa zaniyatun tas'a bi farjiha. Golongan yang pertama adalah kecuali bagi seorang pelacur yang sedang menjual kemaluannya. Jadi pelacur yang sedang menjual kemaluannya, meskipun bangun di tengah malam, berdoa dan sebagainya, Allah tidak mempercepat pengabulan doa dan permintaannya itu. Yang kedua, au asyarun. Asyarun itu artinya adalah orang-orang yang mengambil harta orang lain secara batil dengan memanfaatkan kekuasaan dan kedudukannya. Ini juga tidak direspon oleh Allah. Jadi hanya dua golongan itu saja. Kalau dia bangun di tengah malam sampai di penghujung sahur, Allah tidak meresponnya. Yang pertama adalah pelacur yang sedang menjual kemaluannya. Yang kedua, asyar, penguasa, orang yang berkedudukan, yang merampas, yang mengambil milik orang lain dengan menggunakan kedudukan dan kekuasaannya. Jadi ini harus kita perhatikan. Pintu-pintu langit terbuka di setiap malam, dimulai dari pertengahan malam, 2/3 malam, 1/3 malam, yang akhir sampai dengan waktu sahur. Jadi silahkan, tiap malam itu berlangsung. Ini namanya peluang. Masalah mau memanfaatkan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan tetap terlelap dalam tidur kita, atau kita bersegera meninggalkan tempat pembaringan kita untuk bergegas beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat tengah malam sampai dengan waktu sahur belum berakhir. Kemudian di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 2 halaman 716, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu-pintu langit itu juga terbuka pada saat hujan lebat. Jadi kalau hujan lebat, maka kita oleh Nabi diajarkan untuk berdoa. Doa pada saat hujan lebat itu cepat dikabulkan, karena pada saat itu pintu-pintu langit dibukakan. Jadi kalau hujan lebat, berdoalah. Hujan lebat, banyak beristighfar. Hujan lebat, banyaklah berbuat amal kebaikan. Zikir, baca Quran, selawat kepada Nabi.
Kalau ngerebus pisang antar ke tetangga, itu kebajikan. Kemudian ketika terjadi peperangan, di mana peperangan itu adalah peperangan di jalan Allah, nah, itu juga pintu-pintu langit dibuka. Jadi kita semua pernah membaca kisah tentang perang Badar misalnya, di mana Nabi melihat kekuatan umat Islam hanya sepertiga dari kekuatan musuh, 300 berbanding kurang lebih 1000. Maka kemudian Nabi minta diambilkan air, lalu beliau berwudu, beliau sholat sunat 2 rakaat, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah, dan Allah menurunkan pasukan malaikat untuk membantu perjuangan Nabi dalam peperangan Badar itu. Jadi dalam peperangan yang sifatnya di jalan Allah, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit itu dibuka. Kemudian yang terakhir, ketika seorang hamba membaca bacaan Allahu Akbar kabirau di dalam doa iftitah salatnya, Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukrata wa asilah. Itu. Jadi sampai di situ saja. Allahu Akbar kabirau sampai bukratan wa asila. Itu. Jadi itulah 8 waktu, 8 keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu langit sebagai sebuah peluang bagi para hamba untuk memperbanyak doa, untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak kebaikan. Karena pada saat pintu-pintu langit itu dibuka, Allah akan segera mengabulkan doa seorang hamba. Allah akan segera mengangkat semua amal-amal baiknya, sehingga Nabi pun menyukai melakukan amal baik pada saat pintu-pintu langit itu dibukakan. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.